Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qur'ani, hari ini kita akan membahas surah Yusuf, surah ke-12 dalam Al-Quran yang diturunkan di Makkah dan berisi 111 ayat. Allah menyebut kisah ini sebagai Ahsanal Qasas atau kisah terbaik. Di awal surah, Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar mudah dipahami. Yuk kita bahas secara bertahap. Ayat 4-6, Mimpi Nabi Yusuf. Kisah dimulai saat Nabi Yusuf masih kecil. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Sang ayah memahami bahwa ini adalah pertanda besar dari Allah dan menyuruh Yusuf merahasiakannya dari saudara-saudaranya. Ayat 7-18, iri hati saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf merasa iri karena perhatian Yakub lebih kepada Yusuf. Mereka berencana menyingkirkannya dengan melemparnya ke dalam sumur. Mereka lalu membuat sandiwara, membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu sebagai bukti bahwa Yusuf dimakan serigala. Ayat 19-22, Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf kemudian ditemukan oleh rombongan musafir dan dijual sebagai budak ke Mesir. Di sanalah ia dibeli oleh seorang pejabat tinggi dan tinggal di istananya. Allah terus memberikan Yusuf hikmah dan pengetahuan, mempersiapkannya untuk tugas besar di masa depan. Ayat 23-29, Godaan Zulaiha. Saat Yusuf tumbuh dewasa dan tampan, istri sang pejabat, yang dikenal sebagai Zulaiha, berusaha menggoda Yusuf. Namun Yusuf menolak dan lebih memilih dipenjara daripada berbuat dosa. Allah menjaga Yusuf dari perbuatan keji dan kotor. Ayat 36-42, Nabi Yusuf dan mimpi di penjara. Di penjara, Yusuf bertemu dua narapidana yang bermimpi dan meminta tafsir. Dengan izin Allah, Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Ini menjadi awal dari jalan menuju kebebasannya dan pertemuan kembali dengan rencana Allah yang agung. Ayat 43-57, Yusuf menafsirkan mimpi raja. Raja Mesir bermimpi aneh yang tak bisa ditafsirkan siapapun, tapi Yusuf mampu menafsirkannya. Ia menjelaskan akan datang masa subur selama 7 tahun lalu masa paceklik. Karena kebijaksanaannya, Yusuf diangkat menjadi pejabat penting yang mengatur logistik negeri. Ayat 58-100, pertemuan kembali dengan keluarga. Akhirnya, Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang dulu membuangnya. Setelah melewati ujian, Yusuf memaafkan mereka. Ia juga mempertemukan kembali seluruh keluarganya, termasuk ayahnya Yakub, dan memuliakan mereka di Mesir. Mimpinya saat kecil pun menjadi nyata. Ayat 101-111, hikmah di balik kisah. Surah Yusuf ditutup dengan doa Yusuf agar diwafatkan dalam keadaan Islam dan bersama orang-orang syalih. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan bahwa rencana Allah selalu terbaik, walau awalnya tampak menyakitkan. Sahabat Qur'ani, semoga kita semua bisa mengambil ibrah dari kisah agung Nabi Yusuf, alaihi salam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar gak ketinggalan konten-konten Islami yang penuh makna. Dan share video ini, insya Allah dapat menjadi amal jariah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.